Hanya dengan 150.000, Boys bisa memiliki set-top box digital terbaru dari Advan. Set-top box Advan Digibox. Meskipun murah, tapi tidak murahan. Banyak sekali fitur yang tersedia di set-top box Advan Digibox. Tidak hanya tuner digital, ada juga aplikasi YouTube, video, hingga TikTok yang bisa diakses tanpa batas menggunakan STB ini. Ingin tahu kelebihan lain dari set-top box Advan Digibox? Ikuti terus video ini. Halo Boys, selamat datang di channel kami Boys ID. Advan merupakan salah satu brand lokal dari sekian banyak brand set-top box yang bersaing di Indonesia. Jika sebelumnya sudah ada seri STB Advan Digi Pro, STB Advan Digi TV, kali ini Advan merilis set-top box terbaru dengan nama STB Advan Digibox. Set-top box murah dengan fitur Wi-Fi dan yang paling penting sudah SNI. Tidak hanya itu, STB Advan Digibox juga sudah berizin postel, jadi aman dan terpercaya. Dan harga lebih murah apakah fitur dan speknya bagus atau malah kurang? Dengan desain box yang khas, merah marun dan navy sangat identik dengan STB Advan. Bagian depan terdapat gambar pesepak bola dengan unit STB dan remote. Terdapat pula informasi garansi 1 tahun, serta logo Advan Digibox. Selain itu, terdapat informasi fitur seperti EPG dan selainnya. Sementara pada box belakang terdapat stiker SNI dan nomor sertifikat postel. Jika di-search pada website sesuai dengan nama dan tipe set-top box. Untuk kelengkapan yang diperoleh dalam pembelian set-top box Advan Digibox, ada unit STB, remote STB, adaptor STB, kabel RCA, manual book, dan kartu garansi. Unit set-top box memiliki panjang 12 cm, lebar 6,5 cm, dan tinggi 2,5 cm, termasuk kecil dibanding STB pada umumnya. Dengan hitam doff serta logo bertuliskan Advan berwarna putih dan terbuat dari bahan plastik. STB dengan bahan plastik biasanya tidak tahan panas dibanding bahan metal. Apalagi ukuran unit yang minimalis membuat STB semakin cepat panas. Tapi nanti akan saya cek setelah beberapa jam pemakaian. Pada unit STB hanya terdapat tombol power, menu, dan pindah channel. Kemudian display unit dan satu port USB. Tidak banyaknya tombol pada unit akan menyulitkan dalam mengoperasikan STB. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan remote. Selain port USB, bisa digunakan untuk menghubungkan STB dengan dongle Wi-Fi atau dengan USB eksternal seperti flash disk atau hard disk. Bagian belakang unit STB Advan Digibox terdapat port antena in, loop out, port HDMI, port AV, dan port DC in dengan daya 5 volt. STB dengan adaptor terpisah bisa terhindar dari konslet listrik dibanding langsung dari kabel ke set-top box. Satu port USB memang kurang untuk STB yang memiliki fitur Wi-Fi. Tapi tenang, bisa diakali menggunakan USB hub untuk tambah slot USB. Jadi bisa menghubungkan dongle Wi-Fi dan USB flash disk secara bersamaan tanpa perlu lepas pasang. Unit STB juga dilengkapi lubang sirkulasi udara di bagian atas, bawah, kanan, dan kiri. Berfungsi untuk mengeluarkan udara panas saat penggunaan. Remote set-top box yang juga berukuran kecil juga sudah dilengkapi tombol shortcut seperti EPG, time shift, PVR, dan selainnya. Jadi tidak perlu akses menu untuk ke fitur tersebut. Untuk tombol remote cukup keras saat ditekan, berasa kurang nyaman. Sementara untuk sensor remote nanti akan saya tes kepekaan dan jarak maksimalnya. Karena belum dilengkapi dengan baterai remote, jadi Boys harus beli baterai secara terpisah untuk menggunakan remote. Kabel RCA untuk menghubungkan STB ke TV. Untuk TV yang sudah support HDMI harus beli secara terpisah, karena tidak termasuk dalam kelengkapan. Adaptor dengan tegangan 5 volt 1 ampere sebagai power dari STB.
Model adaptor terpisah biasanya lebih aman jika terjadi konslet listrik. Instruksi manual berisikan detail spesifikasi, proses pemasangan hingga fitur set-top box Advan Digibox. Bisa membantu dalam proses pemasangan. Advan memberikan garansi servis dan suku cadang selama 1 tahun untuk kerusakan yang disebabkan oleh produksi. Pada kartu garansi terdapat informasi lokasi service center dan kontak yang bisa dihubungi. Bahkan ada website resmi untuk mempermudah tanya-tanya produk atau klaim garansi. Untuk proses review, saya menggunakan antena outdoor PFU25 ketinggian sekitar 5 meter dan TV merek Koka berlokasi di Surabaya. Saya akan menunjukkan pemasangan pada masing-masing port dari STB ke TV. Pemasangan RCA atau AV. Sambung kabel antena ke port antena in, sambung juga kabel RCA dan adaptor STB pada stop kontak. Lalu, kabel RCA yang sudah terpasang di STB pasang ke TV. Pilih input AV di layar TV. Pengaturan input atau source ini menggunakan remote dari TV, bukan remote STB. Selanjutnya, saya menggunakan kabel HDMI untuk proses review agar tampilan gambar lebih jernih dan tajam pada TV. Sambungkan kabel HDMI, lalu sambungkan adaptor STB pada stop kontak. Tancapkan kabel HDMI yang sudah terpasang di STB ke TV. Jangan lupa, sesuaikan pengaturan input pada TV yaitu HDMI. Setelah memilih input, langsung tampil instalasi pemasangan. Proses ini untuk pencarian saluran DVB-T2. Yang perlu disetting ialah bahasa, negara, daya antena, dan kode lokasi, lalu klik pencarian. Proses pencarian membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 1 menit 20 detik dengan 36 saluran. Semua saluran dapat tampil lancar tanpa patah-patah dengan kekuatan dan kualitas sinyal yang sangat bagus. Tampilan menu berbentuk vertikal di bagian bawah. Dan menu pertama ialah program. Berisikan fitur pengeditan saluran untuk mengedit saluran seperti menghapus, memindah, melewati, mengunci, dan daftar channel favorit. Caranya, tekan tombol nomor pada remote sesuai fungsi ubah yang diinginkan. Lalu pilih saluran yang ingin diubah. Gunakan tombol navigasi untuk menggeser dan OK untuk memilih. Menghapus dan mengunci saluran dengan memasukkan kata sandi 06 kali. Jangan lupa simpan. Fitur kedua ada panduan program atau EPG, Electronic Program Guide, untuk menampilkan jadwal program tiap harinya selama 1 minggu. Namun, tidak semua saluran sudah tersedia jadwal siarannya. Selanjutnya, menyortir atau mengurutkan nomor siaran. Bisa berdasarkan nama layanan, LCN, on ID, type, atau ID layanan. Fitur LCN untuk mengurutkan channel berdasarkan urutan nomor yang diberikan oleh penyelenggara jasa Muxer. Biasanya nomor channelnya rentang 1 sampai 999. Bisa di-off-kan atau on sesuai keinginan. ACU, Automatic Channel Update. Jika di-on-kan, set-top box akan melakukan update otomatis apabila ada perubahan nomor saluran, frekuensi, atau penambahan saluran baru dari pusat pemancar. Jadi, nggak perlu repot scan siaran berulang kali. Kedua, menu gambar. Berisikan pengaturan gambar seperti rasio aspek, mulai dari pengaturan rasio auto, 16:9 widescreen, pillar box, pen scan, letterbox, pen scan, dan full. Begitu juga settingan resolusi, format TV, pengaturan OSD, dan pengaturan panel yang bisa disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Menu cari berfungsi untuk pencarian siaran digital. Terdapat 2 pilihan mode pencarian. Pencarian otomatis untuk scan secara langsung,
dan pencarian manual dengan memasukkan nomor frekuensi saluran. Fitur daya antena berkaitan dengan booster atau penguat sinyal antena. Jika antena menggunakan booster, pengaturan di-on-kan. Jika tidak, di-off-kan saja. Kode pos untuk mengaktifkan fitur EWS, Early Warning System, yang akan mengirim notif jika ada bencana di sekitar wilayah. Jadi pastikan mengisi kode pos sesuai wilayah domisili, karena set-top box Advan Digibox sudah SNI, jadi bisa dipastikan fitur EWS akurat. Selanjutnya menu time. Terdapat fitur sleep untuk mematikan set-top box secara otomatis jika tidak ada aktivitas sesuai durasi yang telah disetting. Fitur pengaturan waktu bisa disetting untuk merekam siaran mulai waktu, durasi, hingga saluran yang ingin direkam. Jika sudah disetting, maka akan otomatis terekam selama ada penyimpanan eksternal yang terhubung. Fitur power on off untuk menyalakan dan mematikan set-top box sesuai waktu yang telah disetting. Kemudian menu pilihan berisikan pengaturan bahasa mulai dari bahasa OSD, bahasa APG, subtitle, teks, hingga audio. Selanjutnya menu sistem dapat fitur bimbingan orang tua, kata sandi 06 kali. Fungsinya untuk memfilter siaran berdasarkan usia anak 4-18 tahun. Bisa digunakan jika khawatir anak-anak menonton siaran tidak sesuai usia. Fitur kontrol kunci untuk mengunci menu, saluran atau channel-channel yang tidak diinginkan dan ganti kata sandi. Pengaturan ulang pabrik untuk mengembalikan set-top box ke pengaturan awal kali. Caranya dengan memasukkan sandi yang sama 06 kali. Untuk informasi software V1.9.8.8 dengan versi perangkat keras Gemini R850_V1.3. Info perangkat keras 4 MB, flash, _64576 KB, DD-RAM, dan waktu pembuatan 26 September 2022. Pembaruan software bisa dilakukan secara offline dan online. Untuk offline dengan menggunakan USB penyimpanan yang telah tersimpan file SP. Sementara online dengan network upgrade melalui jaringan Wi-Fi. STB Advan Digibox mendeteksi dongle dengan chipset MediaTek MT7601 dan chipset Xilinx RT5370. Saya coba untuk up software secara online. Setelah klik, mulai muncul notif gagal mendapatkan informasi peningkatan. Kemungkinan file software telah update atau memang belum ada software terbaru. Selanjutnya, fitur internet. Terdapat banyak sekali fitur yang tersedia di STB Advan Digibox ini, seperti YouTube, IPTV, YouTube Kids, video, WeTV, hingga Supercast. Aplikasi YouTube, play video lancar tanpa kendala, bahkan bisa ubah wilayah dan setting resolusi. Lalu aplikasi IPTV, biasanya harus memasukkan list secara manual melalui USB flash disk atau hard disk. Ada juga IPTV Free, bisa diakses menggunakan jaringan internet dan sudah terisi banyak channel. Aplikasi YouTube Kids juga lancar saat putar video. Begitu juga aplikasi TikTok. Sementara untuk aplikasi video, terdapat beberapa video yang bisa diputar. Namun ada juga beberapa video yang tidak bisa diputar dengan notif "The video is not available". Begitu pula dengan WeTV. Saat masuk sudah ada notif tidak ada hasil. Selanjutnya aplikasi mirroring, yaitu Supercast. Saya menggunakan aplikasi Supercast pada HP. Pastikan STB dan HP berada pada jaringan internet yang sama. Bisa untuk kontrol STB pengganti remote. Bisa menampilkan foto, video, hingga YouTube pada HP ke layar televisi. Fitur Media Center. Set-top box hanya bisa mendeteksi flash disk saja. Sudah coba menghubungkan hard disk menggunakan bantuan USB-H function tetap tidak terdeteksi. Tapi tidak perlu khawatir.
STB masih bisa menampilkan video dengan format AV, MOV, MKV, MP4, dan MPG. Audio dengan format AAC, MP3, dan OGG. Sementara untuk gambar bisa menampilkan format JPEG, JPG, dan PNG. Rekaman PVR berisikan video hasil rekaman dari saluran yang telah direcord untuk ditonton ulang. Fitur manajemen PVR untuk mengatur proses PVR atau perekaman siaran berdasarkan settingan yang sudah ditentukan. Nanti akan saya coba untuk merekam. Fitur rekaman dengan menggunakan tombol record pada remote untuk merekam siaran dan bisa disetting durasi rekaman. Untuk fitur ini, pastikan set-top box sudah tersambung dengan USB penyimpanan eksternal seperti flash disk. Fitur time shift. Dengan menekan tombol time shift pada remote, otomatis siaran akan terjeda dan memutar kembali dengan tekan tombol play. Jadi, tidak perlu khawatir ketinggalan siaran favorit. Sensor remote menurut saya kurang sensitif. Harus dihadapkan ke STB agar bisa beroperasi. Sementara untuk jarak jangkauan saya coba sekitar 4 meter masih bisa terjangkau, meski harus lurus dengan set-top box. Oh ya, selama proses percobaan sekitar 45 menit, unit set-top box tidak terlalu panas. Masih aman digunakan dengan waktu yang lebih lama. Setelah mencoba fitur satu persatu, menurut saya kelebihan STB Advan Digibox, produk yang sudah SNI, memberikan rasa aman karena secara spek sudah sesuai standar pemerintah. Harga STB yang sangat murah dengan fitur yang diberikan. Adaptor terpisah yang membuat set-top box lebih tahan lama. Fitur seperti edit saluran, EPG, record, dan fitur umum lainnya juga tersedia. APK online video yang cukup banyak dan bisa berjalan dengan lancar. Adanya upgrade secara online, adanya informasi service center, serta website resmi. Sementara kekurangannya, tombol pada unit yang tidak lengkap dan hanya tersedia satu port USB. Sensor remote yang harus dihadapkan pada STB menurut saya kurang peka. Dongle WiFi, kabel HDMI, dan baterai remote yang harus beli secara terpisah. Itu dia review lengkap STB Advan Digibox. Semoga bisa jadi referensi pertimbangan dalam membeli STB. Jika ada pertanyaan atau saran STB apa yang mau direview berikutnya, bisa langsung share di komen. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.